Para Bapak Jamaah Al-Kausar, Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk senantiasa menambah wawasan, diberikan Allah Subhanahu wa taala umur juga untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi ini. Mudah-mudahan ikhtiar berkumpul, hadir, duduk di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa anzalas sakinah, Allah turunkan ketenangan. Mudah-mudahan ikhtiar ketenangan ini menjadi bagian kenyamanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Maka ikhtiar mudah-mudahan pertama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita ketika menuntut ilmu adalah yang pertama munculkan sifat ikhlas dalam mencari ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu cahaya, tidak diperoleh cahaya tersebut kecuali orang yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Orang yang mencari cahaya tetapi di dalam dirinya masih ada buih-buih kemaksiatan, maka ilmu itu tidak akan turun. Maka dari itu, karena ilmu cahaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ketaatan. Maka dari itu, ilmu yang kita peroleh hari ini ikhtiarkan bahwa sholat kita, zakat kita, infak kita untuk senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menuntut ilmu. Kemudian kenapa harus ikhlas? Karena ikhlas itu akan menjadi sebab turunnya berkah dan taufik. Maka dari itu berkah itu adalah ziyadatul khair wa kathratul khair, bertambah kebaikan dan banyaknya kebaikan. Kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada orang yang dalam menuntut ilmunya senantiasa membersihkan hati dulu. Karena kalau tidak membersihkan hati akan timbul pola pikir yang tidak sehat, pola pikir yang tidak tidak baik. Maka dari itu hati menjadi bagian yang harus kita senantiasa ikhtiarkan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dalam menuntut ilmu adalah senantiasa menjaga hal-hal yang utama dalam memulai hal-hal yang penting. Tentunya menghindari dalam menuntut ilmu itu satu kekacauan dalam menuntut ilmu. Maka dari itu persiapkan dalam menuntut ilmu itu paling tidak kita sudah beres Pak di rumah, ya sudah beres di rumah, sudah bersih di rumah. Jadi kalau menuntut ilmu masih berantakan di rumah, maka tidak akan tenang Pak menuntut ilmunya. Kemudian ikhtiarkan kebutuhan-kebutuhan di rumah juga sudah terpenuhi, karena menuntut ilmu juga harus mengkondisikan ya kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kemudian dalam menuntut ilmu yang ketiga, bahwasanya kita dituntut untuk beramal. Yang kita lakukan hari ini menuntut ilmu ini adalah untuk kita amalkan, karena al-amalu bima ta'lam, amal itu sesuai dengan apa yang kita ketahui. Maka dari itu ilmu menuntut amal. Sedangkan amal imamnya adalah ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu penuntun amal, atau ilmu itu imamnya amal. Jadi Bapak beramal itu penuntunnya adalah ilmu. Kemudian jangan senantiasa Bapak tersibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Aktivitas seperti halnya hari ini banyak mencatat saja. Misalnya banyak mencatat tetapi lupa beramal. Nah, maka dari itu mencatat penting. Kenapa? Karena al-ilmu fis sudur. Ilmu itu di dalam hati. La fis sutur, bukan pada tulisan. Akan tetapi wal kitabatu qaiduhu. Al ilmu saidun. Ilmu itu seperti halnya binatang buas. Dia sangat liar, dia sangat susah untuk kemudian diikat
wal qaiduhu kitabuhu, dan cara mengikat ilmu itu dengan mencatat. Jadi mencatat penting, Pak. Mencatat penting. Jadi ikatlah ilmu dengan catatan. Itu dengan catatan. Makanya bisa jadi hari ini kita karena permulaan untuk mendapatkan ilmu, karena ilmu itu penting untuk bil murojaah. Jadi ilmu itu selain kita mencatat, kemudian ketika di rumah dimurojaah lagi, dibaca lagi, dimutolaah lagi, jadi teliti lagi. Dengan murojaah, dengan mutolaah, maka ilmu akan cepat didapat, ya, cepat didapat. Berbeda dengan kita mendapatkan ilmu di majelis, mendengarkan saja tanpa ada catatan, kemudian ketika tidak ada murojaah, mutolaah, maka akan sulit untuk didapat. Makanya Bapak pastikan tangan ini harus ada pensil ya, atau pena atau pulpen. Apa yang Bapak dapatkan hari ini adalah untuk Bapak mutolaah kembali ketika sesi ta'alum ini atau belajar ini berakhir. Kemudian yang keempat, senantiasa penuntut ilmu itu mulazamatul ulama. Jadi membersamai orang-orang yang berilmu, ya, siapapun gurunya. Kemudian senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Itu juga sama, bagian dari ikhtiar seorang penuntut ilmu itu senantiasa membersamai ulama dan menghadiri majelis-majelisnya. Dugikan ke abdi mah Pak, dicatat ya teh ustad teh di mana we jadwalna teh. Oh dinten Senin di ditu, Senin Selasa di dieu gitu. Subados naon subados tidak ketinggalan ilmunya. Saur Bapak teh nya kemungkinan bisa jadi ketidakhadiran kita justru ilmu yang penting gitu ya. Gitu ya. Makanya penting ketika misalkan pembahasan ya mah cek nama teh ayat teh nu ngabahas gitu. Ya, pembahasan misalkan salah satu ustad kajiannya kajian Sahih Bukhari, mana ustad teh? Oh, di masjid ieu mah ieu itu, Pak. Jadi lebih cepat. Berbeda dengan di tempat misalkan Al Kausar bertemunya, alhamdulillah Pak Al Kausar mah rada sering ya. Selasana terus ya, jadi rutin ditambah Sabtu. Ya, jadi penguat kajian materi anu Salasa sareng anu Sabtu teh kedah nyambung. Ya, kedah nyambung. Kedah nyambung karena satu ieu mah sebagai pola dasar kanggo Bapak untuk mengembangkan ilmu. Anu kajian Sabtu mah praktekna laksanaana gitu. Jadi perlu ada pola tahapan-tahapan dalam mencari ilmu, betul. Harus sabar gitu ya. Aya nu kagenep tah sabar. Kemudian berikutnya, seorang penuntut ilmu juga harus menjaga ya keseimbangan antara kebutuhan mencari ilmu dan kebutuhan hak-hak. Hak apa saja? Hak keluarga, hak bekerja, hak belajar, ya semuanya harus tertunaikan. Seorang penuntut ilmu tidak boleh tidak seimbang, harus seimbang. Ya, jadi Bapak komunikasi dengan pasangan, dengan anak itu harus terpenuhi kebutuhannya. Jadi selain daripada kebutuhan makan, kebutuhan sekolah, ada kebutuhan batin. Di situ pada dasarnya adalah komunikasi. Ya, jadi nanti Pak di dalam Al-Quran itu ada kata imro'atun pakai ta marbutoh, ya nutos kantos ngawas pasti hafal. Imro'atun ujungna ta marbutoh nu buleut ge, sadang imro'atun anu ta maftuhah tah eta teh bentenna naon? Bentenna naon teh? Nembe kapendak abdi kemari kajian terkait Rosmul Quran. Ya, Rosmul Quran. Rosmul Quran itu penulisan Al-Quran. Rosm Quran itu kalau bahasa kita mah tulisan tetapi bukan font ya. Bukan font. Font mah bentuk tulisannya. Ya. Jadi apa ya Rosmul Quran? Jadi pada dasarnya
ada satu kaidah-kaidah yang nanti ketika dibaca riwayat Hafs, kemudian riwayat Syu'bah, hurufnya tidak berubah. Paling berubah ta, nun, ya, ta, gitu kan? Itu paling berubah itu. Membuang alif, membuang iya, membuang nun. Nah, itu nanti di dalam Al-Qur'an ada begitu. Nah, ada namanya Rasmul Quran. Satu contoh kata imro'atun yang tak marbutoh dan tak maftuhah. Jadi upami imro'atun dengan tak maftuhah ada dalam Quran surat At-Talaq akhir, ya, At-Talaq akhir, saya Quran. At-Talaq akhir itu ada kata imro'atun, imro'atu Fir'aun, ya, imro'atu Nuh, ya. Jadi upami ada kata imro'atun dengan penulisan tak maftuhah, berarti seorang perempuan yang punya suami. Gitu. Tetapi kalau imro'atun dengan ta marbutoh berarti perempuan yang belum bersuami. Gitu. Makanya nanti di kata Maryam, apakah ada kata imro'atun? Tidak. Maryam itu tidak ada pasangan. Tidak ada pasangan. Makanya nanti Bapak belajar tentang penulisan. Jadi nanti syariat-syariat terkait tentang Al-Quran. Hari ini Bapak tos rawas Pak ngawas Quran teh. Ya tos ngawas. Mawaddah. Oh nya. Mawaddah tamar butuh. Iya, tamar butuh. Jadi tahun keempat Hijriah itu ada Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani itu pencetus ulama dalam segi naskah Al-Quran. Jadi nanti di sahabat Utsman itu mengumpulkan Quran yang 4 itu, kemudian menstandarisasi dengan Khotul Utsmani. Itu Khotul Utsmani. Nah, oleh Utsman itu satu kewajiban yang harus diikuti karena menjadi sunnah sahabat. Ya, sahabat juga ada sunnah. Ada sunnah Rasul, ada sunnah sahabat. Sunnah sahabat juga perlu, Pak. Perlu keilmuan mana-mana wae tanu sunnah sahabat. Nanti Bapak belajar itu agar kemudian Bapak bisa membedakan mana sunnah Nabi, mana sunnah sahabat. Kemudian Nabi juga melarang kepada Zaid bin Sabit untuk menuliskan yang bukan Al-Quran. Khawatir nanti menuliskan hadis ini dianggap Al-Quran. Huruf-huruf yang sekarang Hamzah itu dulunya bulat gede Pak gitu. Bulat ageng. Ya, bulat ageng. Jadi nanti Bapak belajar naskah. Oke, panginten pami di pasian rezeki. Bapak jalan-jalan ke Bait Al-Quran di LPMQ Istiqlal. Itu ada perubahan huruf-huruf Al-Quran. Yang hari ini sudah begitu nyaman. Di pasian harokat, dibahasakan tanda baca. Nanti dobet, ilmu dobet nanti. Ada ilmu rosem, ada ilmu dobet. Ilmu dobet mah ilmu tanda baca. Ya, jadi kenapa hari ini sulit sekali untuk kita mengistiqomahkan untuk baca Al-Quran? Kemungkinan ya ilmunya belum sampai. Jadi kalau Bapak belajar tentang ilmu penulisan, ilmu tanda baca, Bapak akan merasakan keistimewaan, ketinggian Al-Quran hari ini yang sudah dibukukan oleh para ulama hari ini. Ya. Tos rawas ada mah. Ayeuna ge tuh abdi ngaos kitab teh tos kararieu, Pak. Ya tos kararieu. Nah, makanya nanti barangkali disampaikan secara singkat terkait tentang ilmu Al-Quran dalam segi penulisan. Agar kemudian Bapak merasakan bacaan Al-Quran atau Al-Quran yang Bapak pakai ini mendapatkan suatu kemuliaan. Jadi setiap huruf harus mendapatkan kemuliaan. Ya, setiap huruf harus mendapatkan kemuliaan. Abdi kantos ngetang Pak tina Quran, tina Al-Quran. Huruf yang sedikit itu surat apa? Cik, kinten-kinten biasa ngawler tuh Pak. Huruf yang sedikit ada di surat apa? Sama Rahman? Rahman, ya. Rahman cenah. Ya. Tah, abdi kantos Pak. Aya nu ngawlar Al-Kausar karena jumlahnya 3 ayat. Pas dietang ku abdinya sareng anu genep ayat di Al-Kafirun ternyata paling sedikit Al-Kafirun. Al-Kafirun karena banyak huruf yang terulang.
Jadi huruf yang terulang itu yang sedikit adalah surat Al-Kafirun walaupun jumlahnya 6 ayat. Sedikit jumlahnya ya Pak. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Nah, makanya nanti di dalam Al-Qur'an ada pengulangan ayat Al-Qur'an. Jadi nanti kata Ar-Rahman dalam satu ayat, misalkan ya Ar-Rahman Bismillahirrahman satu ya, ayat 1. Kemudian dan ayat 3 Ar-Rahman ayat 3. Apakah sama tidak terjemahnya? Maksudnya sama tidak? Nah, gitu. Jadi kalau ada kata Ar-Rahman dalam satu ayat, dalam satu surat, pengulangannya ada 2 kali, 3 kali, maka arti maknanya berbeda. Tetapi kalau kata Ar-Rahman di surat Al-Fatihah dengan Ar-Rahman di surat Ar-Rahman, artinya sama. Itu ilmu tak Pak? Wah, itu apa milarian satu kata lami tak Pak? Lami Pak. Montolahna teh lami. Kedah nyayogikeun kamus, ya Pak ya. Kamus nanti dukeun ka gitu ya, seueur. Nah, itulah yang menjadi bagian keilmuan terkait tentang ilmu Al-Qur'an. Makanya seorang penuntut ilmu harus mampu menjaga keseimbangan hak-hak kehidupan Bapak sekalian. Jadi tentunya menuntut ilmu harus menjadi bagian yang harus ada dalam kehidupan Bapak. Kemudian yang keenam, dalam menuntut ilmu Bapak dituntut untuk sabar. Ya, sabar milalian teh. Sabar, tegaduh pensil sabar, tegaduh bukuna sabar gitu ya. Kantos kan ilmu itu belum ada yang hanya istimak saja ya, mendengar saja ada ya. Kemudian abdi kantos Pak ya, belajar ilmu itu istimak dulu, sedikit-sedikit nabung nganggalih kitabna, sedikit-sedikit dimutolaah gitu belajar teh Pak di pondok teh gitu. Pondok teh gitu. Jadi tiasa nganggalih buku teh kapungkur nuju di pondok teh kedah ngantosan sasih Pak. Sasih karena per minggu dipasiana per minggu disisihkeun artos teh 20.000 50.000 kumpulkeun sasih nganggalih kitab gitu. Kapungkur mah kitabna masih kana tararipis kitab-kitabna. Jadi kitab-kitab tentang Al-Qur'an, tentang fikih, tentang tauhid masih araripis, pangaosna masih kana mirah. Nah, karena sudah selesai kitab itu, kemudian tahap level-levelnya ternyata pas ngawas kitab kantosnya di Penanjengan, Safinah Rengse, Sulam Taufik, Sulam Munajat, Fathul Qorib 3 jilid, Fathul Wahab sajilid, Fathul Qorib 3 jilid. Ternyata langkung Rengse teh langsung kanal. Langkung kanal Pak. Iya, sama gini kan. Iya, itu tunggu nama Rengse SMA. Rengse SMA terus tadi teraskan deh ada kebutuhan kuliah gitu ya. Nah, makanya di pesantren itu adalah ini Bapak juga sama ya. Di sini juga sama. Ini adalah salah satu pembuka Bapak untuk mengkaji ilmu yang luas. Ya. Jadi di sini adalah pembuka untuk Bapak mampu mengkaji ilmu yang lebih luas. Jadi nanti hal-hal yang detail adalah Bapak muzakarah sendiri Pak. Ya, muzakarah sendiri. Mutolaah nanti sifatnya diskusi. Itu lebih cepat ilmunya. Kemudian yang ketujuh, seorang penuntut ilmu harus muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, takut karena ilmu yang benar itu akan mewariskan ketakutan, ya. Jadi ilmu yang benar itu harus mewariskan ketakutan. Takut upami salat naon kalangkung, takut upami nyarios lepat atanapi ketika berbicara menyakiti orang lain takut, ketika bersikap kepada orang lain takut, ketika menerima uang yang bukan haknya takut, ketika di jalan ya tidak taat aturan, rambu-rambu lalu lintas itu adalah aturan-aturan Islam sebetulnya. Ya, aturan-aturan Islam. Jadi sesuatu yang menertibkan umat dan kemaslahatan manusia, itulah prinsipnya hukum Islam gitu, bukan Islam. Tapi terkadang
satu situasi aya perempatan di payun kosong, kiri kanan kosong, menuju merah. Kadang gitunya. Tetapi lihat situasi keadaan kondisi. Kemudian yang ke-8 adalah tidak terburu-buru untuk memperoleh hasil, ya, dengan ilmu yang banyak, justru butuh waktu yang panjang, ya, yang panjang. Nah, gitu. Butuh yang panjang. Nah, itu kajian yang di kemarin. Aku pakai dibuat sesi, sekarang sesi kedua. Sesi kedua, hari ini kita masuk ke sesi kedua. Berarti berapa tema topik lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 topik. Mudah-mudahan rank saya Desember banyak. Ya, Desember orang niatkan Desember rank saya, Pak. Ulah penting, Pak, enggak usah, Pak. Yang penting rank saya. Gitu ya. Jadi ilmu yang bagus itu atau belajar yang bagus itu atau kuliah yang bagus itu adalah kuliah yang selesai. Gitu ya. Iya, gitu. Jadi ngaji yang bagus itu adalah ngaji yang selesai. Yang ada ijazah. Pergi ijazah Pak RT, Pak Sekretaris. Nanti kita ya, insya Allah dicatat oleh malaikat. Ya, itu sekretaris Allah Subhanahu wa taala, Bapak tercatat sudah menamatkan kitab Mukhtasar fi Khuluqil Muslim. Enggak orang lebet karena kajian berikutnya poin di khuluqul muslimi ma'a thalabil ilmi, bagian yang kedua di poin 9. Maka abdi menawarkan kepada Bapak yang berani atau memberanikan diri untuk membaca poin 9. Enggak? Ya, mangga, ngacung. Supaya ada suaranya. Mangga. Ya. 9, husnul adabi ma'asyuyukhi wal ulama'i. Nah, itu ya. Ke-9 adalah bersikap baik, ya, etika yang baik bersama atau terhadap syekh. Kenapa kalimatnya syekh? Karena nu ngarang lagi orang Mekah, orang Mesir, jadi lebih kepada syekh, ya. Syekh itu ilmuwan di Arab, biasanya nama sudah doktor, biasa namanya itu syekh. Kemudian biasanya di ulama Al-Qur'an disebut syekh itu sudah menguasai 10 qiraat Al-Qur'an. Selain sudah menghafal, kemudian dia sudah masuk menguasai 10 qiraat Al-Qur'an. Wal ulama dan ulama. Nah, sikap baik ini ini juga bagian untuk mempercepat kita belajar keilmuan, karena ilmu itu disampaikan oleh para ulama. Jadi ilmu itu tidak akan berkembang jika tidak ada ulama. Makanya ulama ini menjadi kalau tina lilin mah pelitana gitu ya. Jadi guru itu sebagai pelita, hiasannya adalah ilmu bahannya atau materinya itu adalah ilmu, ya. Ilmu dan ulama tidak bisa dipisahkan. 9, 10, mangga. Ya, mangga terus, Pak. Ya. 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 Ya, adamu hasadi asdiqai alladzina qad tamayyazuna alaika bisyai'in minal maharati fi talabil ilmi. Ya, siapa Kak Kejar? Harokatanana qad yatamayyazuna, ya, alaika bisyai'in
minal maharoti fi tola bil ilmi. Ya. 10, seorang penuntut ilmu tidak boleh iri kepada teman-teman, ya, kepada rekan-rekan kita yang mempunyai kelebihan kepandaian dari bapak, ya, dari bapak, sesuatu apapun, ya, dari kepandaian dalam mencari ilmu. Di dalam kitab apa itu At-Tibyan fi Hamalatil Quran ada dua kategori yang boleh diirikan, ya, yang boleh iri. Yang pertama adalah satu orang yang mahir membaca Al-Quran, yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu. Nah, tambah kedah iri, kenapa? Karena Al-Quran adalah bentuk kemuliaan, kemudian ilmu juga bentuk kemuliaan. Maka kalau Bapak tidak ada rasa iri untuk orang yang diberikan kepadanya Al-Quran dan ilmu, maka tidak ada motivasi, maksudnya begitu, ya, tidak motivasi. Tetapi maksud di sini adalah tidak mencibir, maksudnya, ya, tidak mencibir orang yang mempunyai kelebihan di antara Bapak. Makanya ketika Bapak merasa ada ujub, maka ikhtiarkan cepat-cepatlah istighfar. Ilmu ini dari Allah, ya. Kalau ilmu ini dari Allah, tidak mungkin ada sifat-sifat ujub, karena Allah berhak, Allah sangat mudah mencabut ilmu seseorang, ya, mencabut ilmu seseorang. Maka Allah itu lebih mudah. Makanya ketika Bapak merasa bangga atas kemampuan Bapak, ucapan yang paling benar adalah alhamdulillah. Kagungan Allah, ya, itu, ya, alhamdulillah, kagungan Allah. Aduh, punten, ya. Jadi harus banyak-banyaklah alhamdulillah. Kemudian kepada orang itu lebih kepada rendah diri, ya, merendahkan diri kita. Nah, itu yang ke-10, tidak boleh iri dalam kaitan melihat kepandaian seseorang dalam mencari ilmu. 11, mangga. Yuk, peserta yang lain. Ya, dobtul lisani anil fatwa illa fi hududi ma ta'lam. Ya. Dobtul lisani, kendalikan lisan, ya, anil fatwa, dari pesan, ya, dari fatwa. Fatwa itu kan pesan. Illa fi hududi ma ta'lam, kecuali pada batas-batas apa yang kamu ketahui. Jadi, ya, dari fatwa. Fatwa itu pesan, memberikan nasihat. Fatwa itu pesan, nasihat. Kemudian apalagi, ya, wejangan, gitu, ya. Kecuali batas-batas apa yang Bapak ketahui. Jadi maksudnya kalau ada yang bertanya terkait apa yang Bapak tidak ketahui, maka cukup hapunten nembe sakieu elmuna kapayeuna mah teu terang, gitu. Nah, gitu. Aduh, hapunten teu terang. Khawatir nanti apa yang dibaca, apa yang disampaikan nasihatnya itu menjadi salah. Jadi usahakan lisan yang Bapak nanti dalam diskusi, dalam belajar ilmu, dalam memberikan pesan kepada orang lain, usahakan dahulukan Al-Quran, ya, dahulukan Al-Quran. Pesan yang terbaik adalah Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad, gitu kan? Jadi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Khairul hadis, eta teh hadisna naon teh? Sok aya tina mukadimah khutbahnya. Awalnya naon teh? Hadis eta teh? Eta wasallam. Ya, itu ujung natanya kadinya awalnya naon teh? Awalnya teh kullu dolalatin finnar, ujung nate gitu.
Tah eta teh aya kalimat itu sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah gitu ya. Yang sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Tah eta teh bagus tuh Pak ya. Itu bagus. Makanya ketika sesuatu lisan kita memberikan fatwa, maka usahakan Bapak mencari dulu ya apa yang menjadi bagian fatwa atau nasihat-nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa harus belajar hadis? Itu. Kenapa harus belajar hadis? Karena Bapak akan bergaul, Bapak akan berkomunikasi. Sedangkan komunikasi kalau tidak diberikan ilmu, ya apa yang Bapak sampaikan? Ya? Iya. Jadi yang Bapak sampaikan adalah hasil kajian hadis, kajian Al-Quran. Jadi kalau Bapak menyampaikan sesuatu yang Bapak tonton saja, karena yang ditonton belum tentu ada kebenaran. Walaupun yang diceritakan atau yang disampaikannya oleh orang nomor 1 di negara ini, ya. Walaupun begitu kan. Jadi kan sekarang kebenaran itu adalah yang disampaikan oleh pemimpin pertama. Jadi kalau datangnya dari seorang pemimpin nomor 1 di negara ini pasti benar, begitu kan? Harusnya begitu kan? Harusnya gitu. Iya, makanya pemimpin umat itu adalah pemimpin yang satu anu sok ngaimaman ya, hafal Quran, tah baru nanti ke umat. Tah gitu. Sidik, tablik, amanah, patona. Sidik benar, sidik jujur, amanah, sidik jujur, amanah, terpercaya ya, terpercaya. Kemudian patonah pintar, tablik mampu menyampaikan dengan benar. Tah gitu pemimpin. Nah makanya apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh orang yang dituakan biasanya akan hadir ilmu, akan hadir kebijaksanaan. Nah ini yang dimaksud. Kemudian 13, alaika bibirri kalangkung. 12 ya. 12, ihris ala ra'sil ulumi ala wa huwal qur'anu. Tuh Pak, wakun ulang ya, ihris ala ra'sil ulumi ya, ala wa huwal qur'anu, wakun mutawazinan bainahu wa baina baqiyatil ulumi. Ihris hendaklah tekun ala ra'sil ulum dalam ilmu-ilmu yang utama. Ala wa huwal Qur'an. Ala ingatlah yang menjadi ilmu yang utama itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an teh ilmu banyak. Jadi ayeuna Bapak sudah mampu mendefinisikan apa itu Al-Quran, kitab suci. Kayak gimana tadinya itu. Apa itu Al-Quran? Ilmu. Ya, Al-Quran itu ilmu. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa Al-Quran? Kitab suci. Kitab suci, kitab suci. Pasti upamanya ditaruh Al-Quran itu apa? Kitab suci. Nah, sekarang mah karena sudah tahu ilmunya, sekarang Al-Quran itu adalah ilmu. Wa kun mutawazinan, dan jadikanlah sifat seimbang bainahu wa baina baqiyatil ulum, di antara ilmu Al-Qur'an dan di antara ilmu-ilmu yang lain ya, ilmu yang lain. Itu. Jadi Bapak pami ke anak passion Bapak atau keilmuan Bapak ada di teknik, payunkeun Quran. Pami ada di seorang saintis, payunkeun Al-Qur'an. Pami Bapak lebih ke misalkan teknisi, mekanik, payunkeun Quran. Wayahna Pak, walaupun Bapak kan biasanya anak itu apa yang seorang ayahnya itu punya skill ya, upami guru, anaknya pasti guru gitu. Gitu. Makanya payunkan Al-Quran, wayahna Al-Quran harus ada di kepandaian anak harus ada di tangan-tangan Bapak. Ya, kelancaran anak membaca Al-Quran harus ada di lisan-lisan Bapak. Al-Quran telah dipayunkan. Kemudian yang ke-13, alaika bibirril
walidaini, ya, wajib atas kalian untuk bersikap berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang masih ada, yang masih ada, yang tidak ada, yang tidak ada juga. Sudah jelas kalau berbuat baik kepada orang yang masih ada, ya, mulai yang dengan cara bergaul, ya, dengan cara berkomunikasi, dengan cara memberi, ya. Bagaimana orang tua yang sudah tidak ada? Doa. Kemudian selain doa, menyambungkan silaturahim yang dulu pernah dijalin oleh orang tua, sahabat-sahabatnya. Mana sahabat orang tua kita yang menjalin kebaikan? Ya, anun terbaik mau ulah disambungkan, Pak. Minus gitu ya. Bilih ke orangnya jadi double minus. Nah, jadi menyambungkan silaturahim kebaikan. 14. La tashghil ka, ya, janganlah kamu, ya, menyibukkan mawaqi'ut tawasili, ya, sibuk bermedia sosial. Itu maksudnya, ya. Mawaqi itu media atau wasil sosial. Antolabil ilmi, dalam mencari ilmu. Bapak teh nuju diajar, nuju kajian, sibuk eta medsos, notifikasi Instagram, YouTube. Mau di aya nama terus difasilitasi wifi gitu. YouTubean we di scroll gitu banyak. Tapi Paknya eta nyekrolan media sosial anteng Pak saja Pak. Tekarawas dah Pak. Nah gitunya. Nah mukaan lembar-lembar Al-Quran salembar dua lembar gitu heuai Pak. Nya kumaha tapaywan minasyaitanir rajim. Sugan ku setan teh dihidan gitu. Atau nama ditiupan Pak Iwan. Ya, tunduh ya. Aduh, iya ada. Aya nama tambah rame dinya di media sosial teh, Instagram teh tambah rame nama. Gitu. Komo aya namanya ku pamimpin orang di Jawa Barat ya. Nah, ada asa rame terus. Ya, tambah lagi Menteri Keuangan deh ya. Tambah rame deh. Aduh, insyaallah. Gitu Pak media sosial teh. Jadi mencari ilmu jangan sampai makanya Pak, posisikan handphone ini sebagai alat, ya, bukan sebagai kebutuhan. Ulang ya, handphone ini sebagai alat untuk misalkan mencapai kebutuhan. Tetapi kalau disebut kebutuhan, berarti nanti posisinya sama dengan kebutuhan primer, sekunder, tersier, Pak. Iya, makanya ponsel ini sebagai tersier sajalah, ya, pelengkap saja, pelengkap. Makanya cari ilmu, makanya nanti kajian di sini. Maka alat saja, ya, alat saja, agar kemudian tidak tergantikan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok. Para Bapak, kita akan bagi 2 sesi kegiatan kajian kita. Sesi pertama sebelum Isya dan sesi kedua setelah Isya. Kita akan azan dulu, kemudian dilanjutkan sholat Isya berjamaah. Sampai poin ke sabaraha? 15. Nah, 15 dilanjutkan. 14 ya, 14. Nanti dilanjut ke 15. Mudah-mudahan tiasa lajeng kana hulukul muslim fi da'wati ilallah. Ya, jadi untuk poin bagian kedua kita akan dipercepat saja. Ya, percepat saja. Kemudian nanti kita akan masuk ke bagian akhlak seorang muslim dalam mengajak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinna rada seueur. Manawi orang tiasa ada bagi 2 deui. Cekap para Bapak sekalian kanggo sesi pertama.